Percaya nih kah? Guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming dengan konfigurasi Core i7 9750H dan RTX 2060 termurah di tahun 2020. Kalau kemarin pemegang rekor termurah dengan konfigurasi tersebut adalah XP Omen, tapi di tahun ini ada pendatang baru yang harganya paling murah jika menggunakan spesifikasi yang sama, yaitu laptop yang satu ini. Ngomong-ngomong soal satu ini, terima kasih kepada sponsor kita satu-satunya di video kali ini, yaitu speaker Edifier R1700BT. Buat kalian yang mau cari speaker bookshelf dengan harga murah dan kualitas yang udah nggak usah diraguin lagi, nggak usah cari speaker yang lain, langsung aja kalian beli Edifier R1700BT yang memiliki desain klasik yang dibuat dengan kayu handmade dan memiliki suara dengan kualitas studio, serta memiliki build quality yang sangat solid. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan perkenalkan, ini adalah MSI GL65 9SEK 9C. C itu kalau bahasa Jawa artinya adalah sebentar. Nah, kenapa saya sebutkan nama serinya dengan lengkap? Karena untuk MSI GL65 ini memiliki banyak SKU, mulai dari Core i5 dengan Nvidia 1650 sampai Core i7 9750H dengan RTX 2060 yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk yang seri MSI GL65 SEK ini, dia adalah varian termurah dengan konfigurasi RTX 2060 plus Core i7 9 Gen. Sebentar, biasanya kalau kalian dengar kata termurah, ini kalian sensitif banget. Karena kalau saya bilang termurah, pasti nanti akan ada yang komen termurah dia semua kayak gitu. Sebentar, kalau kalian nggak percaya, sekarang kita coba filter di salah satu online store dan kita ketikkan aja di search bar-nya, yaitu Core i7 9750H plus RTX 2060. Lalu kalian filter dengan filter harga terendah. Nah, yang akan menjadi urutan pertama dengan konfigurasi tersebut adalah MSI GL65 SEK ini dengan harga sekitar 20.500.000 dan diikuti oleh XP Omen dengan harga sekitar 22.500.000. Tapi memang ada sedikit perbedaan spesifikasi. Kalau XP Omen itu memiliki RAM 16GB, kemudian untuk SSD-nya adalah dual storage 512GB NVMe plus 1TB, dan untuk layarnya sudah 144Hz. Sedangkan untuk MSI dengan harga 20.500.000 ini, konfigurasinya adalah 8GB RAM dan layarnya 120Hz, dan untuk storage-nya single storage dengan NVMe 512GB. Selisih 2 juta, ya kira-kira seperti itulah perbedaan spesifikasinya. Tapi biasanya brand itu juga memiliki fitur dan juga keunggulannya masing-masing. Nah, di video kali ini kita akan membahas MSI GL65 SEK ini secara fokus, jadi kita nggak akan perbandingkan dengan XP Omen. Mungkin di next video kita akan bahas antara XP Omen dan juga MSI GL65 ini di segmen perang laptop. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Secara desain, MSI GL65 ini masih menggunakan konsep yang sama, yang ciri khas MSI banget. Dan sebenarnya desainnya ini mirip dengan MSI GP65 Leopard, tapi di GL65 ini bagian cover belakangnya lebih flat atau lebih rata, jadi terlihat lebih simple dengan logo MSI yang ada di bagian tengah. Untuk bahan materialnya overall juga masih menggunakan plastik, tapi diberikan finishing dan tekstur brush metal, jadi terlihat seperti aluminium dan cukup premium. Tapi untuk bagian permukaan finishingnya ini gampang banget baper sama fingerprint. Jadi kalau tangan kalian ini adalah tipe tangan seperti saya yang cepat berkeringat dan juga cepat basah, kalian harus sering-sering ngelap bagian permukaan atau surface-nya karena dia gampang banget baper sama fingerprint. Untuk engselnya berukuran lumayan kecil, jadi agak sedikit kurang smooth kalau dibuka. Dan MSI GL65 ini hampir bisa dibuka dengan satu tangan karena agak sedikit terangkat ketika dibuka dengan satu tangan. Dan untuk engselnya ini bisa terbuka lumayan luas, sekitar 150 derajat. Kemudian di bagian dalam di area keyboard, bahan material dan finishingnya masih sama dengan bagian cover belakang tadi dengan finishing brush metal. Dan untuk seri GL65 ini keyboardnya sudah bekerja sama dengan SteelSeries, yang untuk rasa tactile dan keyboard SteelSeries ini sepertinya nggak usah diragukan lagi. Keyboardnya ini nyaman, empuk, dan sudah RGB per tombol. Jadi kalau biasanya laptop gaming itu keyboard RGB-nya per area, biasanya 3 atau 4 area, tapi MSI GL65 ini per tombol. Jadi kalian bisa customize per tombol sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Dan untuk keyboardnya ini juga sudah support dengan fitur anti ghosting, di mana kalian bisa menekan tombolnya itu sampai 45 tombol secara bersamaan, dan dia juga bakalan berfungsi secara bersamaan juga. Kemudian untuk tombol eksklusifnya juga seperti biasanya MSI yang ada di pojok kanan, yaitu tombol power, kemudian tombol boosting fan, dan tombol Dragon Center. Dan menurut saya software bawaan untuk laptop gaming paling lengkap sementara ini menurut saya ya masih dipegang oleh MSI dengan Dragon Center-nya. Karena pilihan menunya ini lengkap banget, mulai dari monitoring CPU dan juga GPU, kemudian ada fan boosting, temperatur, opsi audio dynamic, game booster,
dan juga masih banyak lagi. Kemudian untuk touchpadnya memiliki desain memisah antara klik kiri dan kanannya, dan klik kiri dan kanannya ini juga butuh force yang cukup berat, jadi harus ditekan agak keras dulu agar inputnya ini terregister dengan akurat. Untuk konektivitasnya, MSI GL65 ini menggunakan Wi-Fi 802.11ac dual band dan juga Bluetooth sudah versi terbaru yaitu versi 5. Untuk port I/O-nya di sebelah kanan ada 2 buah USB 3.0, slot SD card, dan input power. Di sebelah kirinya terdapat Kensington lock, HDMI, mini DisplayPort, USB 3.0, USB Type-C, dan 2 input audio yang merupakan ciri khas dari MSI banget. Kemudian kalau dari perbedaan layarnya, kalau dari generasi sebelumnya yaitu MSI GL63, di MSI GL65 ini framenya sekarang lebih tipis, bahkan sekarang di ketiga sisinya. Jadi untuk frame kiri, kanan, dan juga atas ini sudah tipis, mungkin sekitar 5 mm. Jadi laptop ini tuh terlihat, meskipun dimensinya 15 inch, tapi terlihat 14 inch. Dan meskipun frame atasnya ini tipis, tapi MSI tetap memberikan webcam di atasnya yang menurut saya sih nggak bakalan terlalu digunakan kalau saya pribadi, karena untuk kualitas webcamnya itu standar di 720p 30 fps. Jadi mungkin kalau misalkan digunakan untuk main Ome TV atau sekedar Skype sih nggak masalah, tapi kalau untuk live streaming menurut saya kalian butuh webcam tambahan. Kemudian untuk spesifikasi layarnya, MSI GL65 ini dimanufaktur oleh AU Optronics dengan monitor ID B156HAN13.0 dengan panel IPS level dan refresh rate-nya 120Hz dengan 256 brightness nits, 40% Adobe RGB dan 60% Adobe sRGB. Dan menurut saya konfigurasi spesifikasi layar seperti ini di laptop gaming menurut saya wajar, karena segmen dari MSI GL65 ini adalah gamers, jadi bukan MSI PS65 yang memang ditujukan kepada kreator yang sudah memiliki 100% sRGB. Jadi yang ditonjolkan di MSI GL65 adalah refresh rate-nya yang mencapai 120Hz. Jadi kalau kalian gunakan untuk bermain game, entah CSGO atau game-game yang butuh FPS cepat, itu bakalan lebih kerasa responsif dan juga bakalan minim banget screen tearing. Oke, sekarang waktunya kita bongkar si MSI GL659C ini untuk mengetahui bagaimana penampakan motherboardnya dan apa saja yang bisa di-upgrade. Dan di bagian dalamnya seperti biasa, yaitu ciri khasnya MSI yang laptopnya itu terkenal dingin banget. Jadi di sini ada 7 pipa heatsink dan dual fan untuk menaklukkan temperatur dari Core i7 9 Gen dan juga RTX 2060. Untuk apa saja yang bisa di-upgrade? Pertama adalah memori RAM-nya, karena di sini ada 2 slot dan menurut website MSI RAM-nya ini bisa di-upgrade sampai 64 GB. Tapi kayaknya untuk memori RAM single dengan kapasitas 32 GB satu keping itu susah banget ditemukan di Indonesia, dan mungkin yang paling rasional adalah 16 GB. Jadi kalian bisa upgrade sampai total 32 GB. Kemudian untuk apa saja lagi yang bisa di-upgrade adalah storage-nya. Jadi dia bisa menggunakan sistem dual storage. Kemudian kalian juga bisa menambahkan hard disk atau SSD SATA 2,5 inch karena di sini sudah disediakan tempat dan juga slot untuk memasukkan ke portnya. Kemudian untuk SSD yang berkapasitas 512 GB dan memiliki speed sekitar 3000-an Mbps ini bisa kalian ganti juga ke kapasitas yang lebih besar kalau misalkan kalian mau, tapi kalau menurut saya nggak usah, mending kalian upgrade saja di dual storage, yaitu dengan menambahkan SSD SATA 2,5 inch di slotnya yang kosong tadi. Kemudian untuk baterainya juga masih ciri khas MSI, dengan baterainya ini terlihat dari luar dengan kapasitas 51 Wh, jadi ada upgradean sekitar 10 Wh dari seri sebelumnya yang 41 Wh. Dan untuk daya tahan baterainya ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi Wi-Fi bisa bertahan sekitar 3 jam 43 menit. Speakernya juga masih menggunakan giant speaker sama seperti seri sebelumnya yang kira-kira suaranya itu seperti ini. Oke, sekarang saatnya kita tes MSI GL659SEK ini dari segi performa. Dan pertama seperti biasa kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan di tes pertama kita menggunakan metode best performance dan laptopnya juga saat kondisi dicas. Dan di running pertama MSI GL65 dengan Core i7 9750 hanya mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu 1261, di running kedua 1263, running kedua turun tapi nggak terlalu banyak yaitu 1210, running keempat 1233, dan untuk skor terendahnya di metode best performance ini ada di running ke-9 yaitu 1200. Selanjutnya kita tetap menggunakan metode best performance tapi sekarang laptopnya kita cabut atau tidak dicas, dan hasilnya di running pertama MSI GL659SEK mendapatkan skor 908, running kedua 876, running ketiga 895, dan skor terendahnya ada di running kedua tadi yaitu 876. Kemudian kita tes menggunakan metode better performance dan hasilnya di running pertama MSI GL659SEK mendapat
mendapatkan skor 632, running kedua naik menjadi 893, running ketiga 489, dan running keempat 490, dan lainnya bisa kalian cek sendiri di tabel ini. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver MSI GL65 dengan Core i7 plus RTX 2060 mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu 31.907. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID. MSI GL659 SEK mampu merender template ini dengan durasi waktu sekitar 1 menit 31 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita menggunakan game yang cukup ringan dulu yaitu CSGO dengan resolusi Full HD, grafiknya mentok kanan atau high, dan hasilnya MSI GL659 SEK mendapatkan average FPS yang cukup tinggi yaitu 100 FPS sampai 110 FPS. Lanjut ke game ringan lain yaitu Dota 2 dengan settingan mentok kanan juga, resolusinya pun juga sudah Full HD, dan hasilnya laptop gaming ini mendapatkan average FPS yang juga masih cukup tinggi sekitar 90 sampai 100 FPS. Lanjut ke game yang cukup berat yaitu Battlefield 1 dengan resolusi Full HD, settingannya juga sama rata kanan, dan hasilnya juga masih sangat playable dengan average FPS 80 sampai 90 FPS. Game terakhir kita menggunakan game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam dengan resolusi Full HD, grafiknya ultra, rata kanan notok jedok pokoknya, dan hasilnya MSI GL659 SEK ini mendapatkan average FPS yang juga masih cukup tinggi di antara 90 sampai 100 FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari laptop gaming MSI GL659 SEK kali ini yang merupakan laptop gaming termurah dengan konfigurasi Core i7 9750H RTX 2060 dengan harga sekitar 20.500.000, dan untuk link pembeliannya seperti biasa sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga yang merupakan paling murah untuk konfigurasi tersebut. Menurut saya buat kalian yang mungkin udah nabung dan tabungannya mentok di situ, kalian bisa memilih MSI GL65 SEK ini sebagai referensi, karena dengan harga 20.500.000 yang merupakan termurahnya dengan konfigurasi tersebut, kalian sudah mendapatkan laptop gaming yang tidak asal-asalan. Brandnya itu ya juga brand MSI yang ciri khasnya laptop MSI itu dingin dengan banyaknya jumlah pipa heatsink, dan kalian juga akan mendapatkan keyboard RGB per tombol yang bekerja sama dengan SteelSeries. Kemudian dari segi layar sekarang juga udah terlihat lebih simpel dengan bezel di ketiga sisinya. Kemudian kalau masalah performa seperti yang kalian lihat tadi, beberapa game itu ya masih bisa di atas 100 FPS meskipun dengan settingan rata kanan. Tapi karena ini memang yang termurah, jadi ada beberapa konfigurasi atau part yang dipangkas, seperti memori RAM-nya hanya 8GB yang seharusnya bisa menjadi 16GB. Jadi menurut saya kalian harus upgrade ke 16GB karena Core i7 dengan RTX 2060 ini kalau 8GB menurut saya agak kurang. Kemudian untuk storage-nya mungkin ya segini aja dulu, tapi kalau misalkan kalian upgrade sudah ada port yang kosong yang disediakan oleh MSI. Kalau untuk kekurangan lain mungkin layarnya, kalau mungkin kalian mengira 120Hz ini kurang ya, mungkin 144 itu kalau di RTX 2060 masih bisa kekejar di CSGO, tapi untuk game yang agak berat seperti Fortnite, Apex Legends, kemudian PUBG dengan settingan yang high atau rata kanan itu nggak mungkin bisa nyampe 144Hz. Dan kalau kalian tanya apakah layarnya ini bisa di-upgrade, kalau di-upgrade diganti, bisa diganti ke 144Hz asalkan pin dan konektornya sama, bisa. Tapi menurut saya mubazir karena jatuhnya akan lebih mahal. Mending kalian beli yang atasnya SKU ini yang mungkin langsung 144Hz, karena layar 120Hz kalian nanti nggak bakalan kepake. Jadi kalau upgrade layar itu menurut saya bakalan mubazir. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.